Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutin labnya. Kali ini labnya berjudul Inter AS MPLS VPN. Di sini tujuan lab untuk mempelajari cara mengkonfigurasikan MPLS VPN dengan menggunakan Inter Autonomous System. Seperti yang terlihat di dalam topologi, di sini terdapat 4 buah router 1, router 2, router 3, router 4, di mana diinginkan dari router 3 dapat berkomunikasi dengan router 4 dengan berbeda ISP. Sebelah kiri letakkanlah ISP-A dan sebelah kanan ada ISP-B dengan autonomous system yang berbeda pula. Pada ISP-A autonomous sistemnya 13, pada ISP-B autonomous system 24. Routing protokol yang menggunakan ASPF, dan pada ISP-B menggunakan routing protokol EGRT. Pada konfigurasi PE1 tersebut line PE1. Di sini ada IP PRFR1. Kemudian RD-nya 11, root target export 11, root target import 11. Oke, selanjutnya ada interface loopback dengan IP address 1/32 dan interface loopback 100 dengan IP PRF forwarding R1, IP address 100.100.1/32, dimana untuk pengujiannya nanti akan menggunakan interface loopback 100. Jadi interface loopback 0 dianggap bisa diabaikan. Selanjutnya interface serial 10 ini yang menghubungkan dengan router ISP lain dengan network 12/24 MPLS BGP forwarding MPLS IP. Interface F20 ini yang terhubung dengan router di customer dengan network 13/24. MPLS IP selalu ada pada setiap interface. Kemudian di sini menggunakan routing protokol ASPF dengan proses ID 1, network 13 area 0 dan network 1 area 0. Sebentar, ini performanya loh. Kita lanjuti lagi. Selanjutnya ada router BGP 13 dengan neighbor 3, remote AS13. Ini merupakan IP address dari router R3. Kemudian ada neighbor 3 juga dengan menggunakan update source loopback 0, dan neighbor 12.2 dengan remote AS24. Ini merupakan IP address dari router 2 yang berada pada ISP-B. Kemudian address family VPN versi 4 dengan neighbor 33 activate, neighbor 33 send community extended. Ini otomatis ada jika kita mengaktifkan activate. Kemudian di sini ada neighbor 333 next hop self. Ini tujuannya agar router 3 dia berada pada router stop, maka dia akan otomatis dilempar menuju router 1 sebagai next hop self-nya, karena dia tidak memiliki pintu keluar lain sebagai next hop-nya. Kemudian ada neighbor 12.2 activate juga. Ini otomatis muncul jika kita mengaktifkan ini. Selanjutnya address family IP versi 4 PRFR1 ini tetap mengacu kepada name
dari VRF nya. Kemudian redistribute connected, artinya berapapun interface yang ada pada router 1, maka dia akan diredistribute ke dalam BGP. Dan begitu juga pada konfigurasi di PE2 ada IP VRF dengan name-nya R2, RD-nya 11, target export 11, target import 11. Ini untuk memudahkan. Bisa saja kita membuatnya berbeda tergantung dari lawannya juga di set eksportnya, ekspor importnya yang sama dari kedua sisi router. Ini misalkan ekspornya 2, maka pada sisi lawannya misalkan R1, maka importnya juga harus 22. Jika di ekspor lawannya 33, maka di import sini juga harus 33. Oke, selanjutnya di sini ada interface loopback 100 yang akan diuji. IP VRF forwarding R2, ini juga mengacu ke nama VRF nya, dimana IP addressnya 100.2, satu network dengan loopback 100 pada PE1 atau router 1. Kemudian ada serial 10 yang terhubung dengan router 1 dengan network 12, MPLS BGP forwarding, MPLS IP. Ini merupakan interface yang terhubung dengan router 4 dengan network 24, MPLS IP. Pada ISP B kita menggunakan routing protokol EBRP dengan atas nama sistem 2, dimana network yang diadvertise yaitu network 2 dan network 24. Oke, router EGRP ini yang menghubungkan antara router 2 dengan router 4 atau router PE dengan router CE. Kemudian di sini ada router BGP 24 dengan neighbornya loopback. Kenapa kita menggunakan routing EGRP? Salah satunya agar loopback pada router 4 dapat di-ping ataupun dapat diakses. Oke, di sini ada remote AS24 dan update source loopback 0 dan neighbornya dengan router 1 remote AS13. Di sini juga terlihat ada address family VPN versi 4 dengan neighbor 44 activate, maka otomatis dia akan muncul send community extended. Dan di sini juga menggunakan Nextcloud Self untuk router 4, sama seperti router 3 memiliki Nextcloud Self. Router 1 maksud saya. Selanjutnya ada neighbor 12.1 activate. Ini untuk router 2 ke router 1. Karena dia dilewati oleh multi protokol BGP, maka kita harus activate. Kemudian di sini ada redistribute connected juga pada IP versi 4 VRF R2. Oke, sedangkan pada konfigurasi di router 3 ada IP VRF R3, RD-nya 11, ekspornya 11, importnya 11, dan loopbacknya 103. Tidak ada yang berbeda dengan yang router 1, hanya perbedaan IP. Kemudian ada router OSPF dan router BGP 13. Router OSPF digunakan agar dia dapat menjangkau router
interface dari router 1 dan router 3, sehingga network 111 dapat diakses dari router 3, karena pada routing protokol BGP dia menggunakan update source dari loopback-nya. Kemudian pada address family versi VPN versi 4, maka untuk loopback-nya juga diaktifkan IP address 111. Secara otomatis and community extended-nya juga akan aktif. Di sini ada IP versi 4 VRFR3 redistribute connected, sama dengan yang sebelumnya. Dan terakhir pada router 4 juga tidak memiliki konfigurasi yang terlalu berbeda, hampir semuanya memiliki konfigurasi yang sama. Oke, di sini juga loopback 100 dengan IP address 100.4/32. Pada F10 ini yang menghubungkan dengan router 2 MPLS IP EJRP24 dengan network 24 dan network 4. Terlihat di sini menggunakan routing protokol BGP dengan update source loopback 0, mana remote AS-nya yaitu 24. Di sini juga untuk neighbor 22 sudah deactivate dan redistribute connected pada IP versi 4. Maka selanjutnya tahap verifikasi. Pada tahapan ini masing-masing customer yang berbeda pada ISP yang sama bisa saling berkomunikasi, dan tentunya jika ISP-nya berbeda belum dapat berkomunikasi. Terlihat di sini pada router 3 IP root VRF router 3 terdapat 101 dan 103. Untuk 102 dan 104 belum ada di dalam routing tabel ini. Begitu juga pada router 4. Maka tahap selanjutnya kita harus menghubungkan MPLS VPN antara ISP yang berbeda tersebut, yaitu dengan mengkoneksikan antar interface serialnya. Ini interface serial 10 MPLS IP dengan IP address 12 dan router BGP 13 neighbor. Ini udah ada konfigurasi di atas, hanya saja ini saya lakukan capture. Oke, neighbor 12.2 activate. Begitu juga pada router 2 remote AS 13 family VPN versi 4 neighbor 12.1 activate. Metode yang digunakan untuk inter-AS MPLS VPN kali ini adalah dengan menambahkan konfigurasi eksternal multi protokol BGP pada router PE atau router 1 dan router 2 yang terhubung ke ISP lain. Maka setelah kita lakukan konfigurasi MPBGP, maka terlihat hasilnya di sini di dalam router 3. Hasilnya masih sama dengan root yang di atas. Jika kita cek pada BGP advertise-nya, terlihat di sini dia sebenarnya sudah memiliki IP address dari keempat buah router. Hanya saja dia next hop-nya unreachable. Terlihat di sini tanda base-nya tidak ada. Yang ada hanya pada ISP yang sama saja. Maka ada 3 cara agar next hop-nya bisa reachable, yakni pertama dengan advertise network 12 ke dalam BGP ataupun di advertise ke dalam EGP. Yang ketiga menggunakan perintah next hop self seperti yang saya jelaskan di atas. Pada lab ini menggunakan next hop self, namun perlu diingat untuk konfigurasinya bukan di BGP melainkan di multi protokol BGP. Oke, terlihat di sini address family VPN versi 4 untuk multi protokol BGP. Jadi dikonfigurasikan di bawah address family versi VPN versi 4. Maka setelah dikonfigurasikan next hop self, terlihat lagi di router 3 dan router 4 sekarang dia sudah muncul tanda next hop-nya dapat diakses dengan next hop 1.1.1.
Dan jika kita cek pada show IP root VRF router 3, terlihat di sini sudah muncul di dalam routing tabelnya semua IP address loopback 100 dari masing-masing router. Begitu juga pada router 4. Dan terakhir tes ping ujung ke ujung atau end to end, maka didapat semuanya berhasil reply dari tes ping dari router 3 menuju router 1 reply, menuju router 2 juga reply, terakhir menuju router 4 juga reply. Begitu sebaliknya dari router 4 ngeping ke router dirinya ke router 1 reply, kedua reply, ketiga reply, dan tentunya ke dirinya sendiri juga akan reply. Teman-teman, mungkin ini yang dapat saya jelaskan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.